Oke, kita cek ya. Jadi kita bedakan. Nanti saya tunjukkan juga video yang video yang menunjukkan ada kebocoran di silinder headnya. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Juang Subakti. Oke, jadi belum lama ini saya dapat info dari salah satu subscriber bahwa teman kita itu sedang mengalami problem dengan mobil Honda City Z-nya, yaitu di bagian radiator, dan akhirnya menyebabkan harus melakukan turun mesin separoh, atau kita sebut dengan silinder gasketnya atau silinder headnya melengkung, dan akhirnya merembet kemana-mana karena memang dicek sehernya juga mungkin sudah mulai aus dan beberapa part juga sudah mulai harus diganti. Nah, oke, jadi di video ini saya mau share ke teman-teman cara kita mencegah atau mengantisipasi supaya radiator atau mungkin kita terhindar dari overheat yang nanti akhirnya bisa menyebabkan silinder head kita jadi bermasalah. Oke, jadi simak terus videonya ya, dan jangan lupa untuk yang baru mampir untuk subscribe juga, like dan beri komentar. Oke, let's do it. Nah, oke teman-teman, jadi ngerawat mobil lama atau baru itu sebenarnya nggak ada bedanya ya. Cuma memang mobil baru ya pasti kondisinya masih seger. Kalau mobil yang sudah di atas 5 tahun bahkan 20 tahun ya mungkin kondisinya aja memang beberapa part ada yang sudah mulai ya perlu diperhatikan. Tapi sebenarnya simple kalau memang kita mau melakukan perawatan atau mungkin sekedar ngecek beberapa part yang bisa kita lakukan di rumah, seperti oli, terus kayak part-part yang simple gitu bisa kelihatan kasat mata, bisa kita antisipasi kalau seandainya kita lihat ada hal yang aneh gitu ya. Nah, terutama di bagian radiator nih. Jadi teman-teman kalau mau ngecek radiator di rumah ya sederhananya kita buka aja tutupnya. Tuh kayak gini. Tuh, terus kita lihat ya fisik dari tutupnya. Ya, apakah di sini ada, kan kelihatan ada karet tuh. Kalau karetnya kelihatan sudah mulai kelihatan kayak kurang bagus, ya lebih baik sih diganti. Ya, ini harganya juga nggak mahal kok. Ini tutup radiator tuh sekitar 50 ribuan lah mungkin ya. Ini saya pakai yang 1,1 seperti itu. Terus kita cek di lehernya, mungkin nggak kelihatan di situ ya. Ya, kita cek di leher radiatornya, level airnya. Oke, usahakan selalu di posisi itu. Oke, selain ditutup radiatornya juga, kita juga periksa juga di bagian reservoir. Reservoir itu harus di level antara, nggak boleh lebih dari max ya. Jadi antara min atau max ya, bolehlah di bawahnya max sedikit, tapi jangan sampai di bawahnya min. Nah, untuk yang normal sih sebenarnya paling mungkin sebulan atau mungkin bahkan jarang nambah ya, jarang nambah air radiator sebenarnya untuk yang normal dan kondisi yang baik. Tidak ada kebocoran, tidak ada rembes di bagian selang-selangnya. Seperti yang saya alami saat ini, saya jarang ngisi air radiator karena memang yang kemarin tuh sudah saya perbaiki di situ ya, ada rembesan. Sampai saat ini saya belum melakukan penambahan, mungkin udah hampir jalan 2 bulan atau ya hampir ya. Ya paling saya cek lihat kayak gitu ya, kalau memang kelihatan levelnya di bawah banget, kita tambah. Tapi kalau nggak ada kebocoran, saya yakin akan sangat jarang melakukan pengisian di bagian ini ya. Paling kita cek aja. Nah, oke, jadi sesuai dengan apa yang saya mau sampaikan di video ini, jadi kita akan cek radiator dan tipsnya bagaimana cara mencegah supaya mesin itu terhindar dari overheat. Perawatan apa yang bisa kita lakukan sederhana ya untuk mobil-mobil yang sudah berumur, dan juga bisa dilakukan di mobil-mobil yang juga masih baru. Oke, jadi sekaligus di video ini saya mau tunjukin ke teman-teman untuk membedakan kondisi mobil yang masih dalam kondisi bagus, artinya kompresinya masih bagus. Jadi bisa kita lihat dari di saat kita nyalakan di pertama kali pagi hari ya, di pagi hari. Jadi ini juga tips buat teman-teman yang lagi cari mobil second. Ketika teman-teman mau inspeksi mobil second, pertama kalau bisa nyalainnya tuh di pagi hari, waktu mobil itu masih dingin. Buka tutup radiatornya, terus nyalain. Lihat kondisi radiatornya. Kalau dia waktu dinyalain dia keluar air atau muncrat, itu sudah pasti ada kebocoran kompresi di bagian
silinder headnya. Jadi itu lebih baik dihindari mobil yang seperti itu. Nah, sekarang kita lihat nanti saya tunjukkan di mobil ini. Jadi teman-teman bisa lihat kondisi kompresi yang baik ketika dinyalakan di pagi hari. Oke, langsung aja kita coba ya. 2000 years later. Oke, jadi kita nanti coba buka dulu tutupnya biar teman-teman lihat. Nah, oke. Jadi kalau seandainya ketika di pagi hari dinyalakan terus timbul muncratan air dari sini, itu berarti ada kemungkinan kebocoran di bagian silinder headnya. Oke, kita cek ya. Jadi kita bedakan. Nanti saya tunjukin juga video yang video yang menunjukkan ada kebocoran di silinder headnya. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Ini belum dipanasin di pagi ya. Oke, jadi seperti teman-teman lihat tadi, ketika di start awal radiator itu anteng, tidak ada keluar air, tidak ada muncratan. Jadi alhamdulillah mobil ini masih dalam kondisi yang baik. Jadi teman-teman bisa melakukan hal itu, coba dicek mobilnya di rumah ya, sekali-kali waktu pagi ketika mobil belum dinyalakan sama sekali. Buka tutup radiatornya, terus kemudian lihat ketika dinyalakan ada reaksi apa. Kalau seandainya dia ada air yang muncrat ya, ada kemungkinan teman-teman di bagian silinder headnya itu ada kebocoran kompresi. Kalau baru sedikit, mungkin itu sedikit ya, baru kecil. Tapi kalau seandainya sudah sampai meluap banyak, ya itu bisa dikategorikan silinder headnya sudah parah. Atau bahkan ini teman-teman bisa cek di tutup pengisian oli nih ya. Tutup pengisian olinya. Ya, kalau di tutup pengisian olinya itu ada oli bercampur, nah itu bisa dipastikan silinder headnya bermasalah. Jadi teman-teman harus siapkan dana untuk melakukan perbaikan atau turun setengah mesin ya. Oke, seperti itu. Ini aman ya, jadi kita tutup. Nah, oke teman-teman, jadi sudah lihat tadi ya, bisa ya dilihat bahwa tadi kondisi awal waktu dinyalakan radiator aman, tidak ada muncratan air atau indikasi gelembung-gelembung ya, menandakan silinder headnya dalam kondisi baik. Nanti saya tunjukin juga video yang silinder headnya bermasalah, seperti ini videonya. Nah, oke. Jadi lanjut kita ke tips perawatan untuk bagian radiator. Ya, memang itu tadi ya, bagian radiator itu bagian yang sangat vital, dan memang hal kecil yang terjadi pada radiator itu bisa berakibat fatal pada mesin kita, karena mesin pasti kelebihan panas dan akhirnya bisa menyebabkan overheat dan juga mengakibatkan turun mesin pastinya. Tapi hal itu bisa kita antisipasi. Oke, yang pertama bisa kita lakukan untuk melakukan perawatan pada radiator, yaitu yang pertama, lakukan pengurasan ya minimal 5.000 sampai 10.000 km sekali. Ya, tapi dilihat juga dengan intensitas pemakaian mobil teman-teman. Kalau memang mobil ini mobil capek, sibuk, yang setiap hari keluar pulang pergi dan menempuh jarak yang jauh atau bahkan macet-macetan setiap hari, lebih cepat lagi lebih baik. Nah itu ya, jadi nggak usah tunggu terlalu lama sampai nunggu bermasalah baru dikuras, jangan. Kalau bisa sebelum terjadi masalah lakukan pengurasan. Pengurasan sebenarnya nggak harus ke bengkel ya, jadi cukup membuka tutup bagian bawah itu ya, ada putaran keran di bagian radiator, sini dibuka, keluarin airnya yang sederhana seperti itu, terus disemprot pakai air mengalir pakai air keran ya, untuk radiatornya ya, untuk bagian radiatornya aja ya, kemudian tutup, isi lagi dengan air yang baru. Itu aja udah paling sederhana seperti itu ya. Jadi lakukan itu sesering mungkin, apalagi teman-teman yang pakai air keran ya, air tanah ya, karena air tanah itu
masih mengandung zat-zat yang mungkin kita nggak tahu isinya apa ya. Mungkin di bagian di air itu ada yang bisa menyebabkan karat dan lain sebagainya. Karena setiap daerah itu air tanahnya beda-beda. Ada di daerah misalnya di sini air tanahnya bagus ya, mungkin kelihatan di radiatornya oh nggak masalah kok, airnya masih kelihatan bening. Oke, karena air tanahnya bagus. Tapi ada beberapa daerah yang air tanahnya itu mengandung zat besi, jadi ketika dibuka tuh kuning ya, bahkan kayak berkarat gitu. Nah itu harus dilakukan pengurasan lebih sering. Kalau udah pakai coolant ya itu lebih lama ya, kalau mungkin ya 10.000 atau bisa lah, tergantung dari spesifikasi coolantnya. Oke, yang kedua itu kita lakukan cek ya, cek 1 minggu sekali ya. 1 minggu sekali itu untuk pencegahan kalau memang ada kebocoran. Kalau teman-teman melihat di situ ada rembes, kalau dicek setiap saat kan kita bisa tahu tuh, dan kita bisa antisipasi lebih cepat. Jangan sampai itu merembet dan sampai airnya habis. Jadi lakukan cek kalau untuk mobil yang ya sehat ya, kategori sehat ya, itu seminggu sekali ya. Kalau memang sudah ada indikasi kebocoran ya jangan sampai seminggu sekali, kalau bisa sebelum jalan itu sudah dicek kayak gitu. Nah terus yang berikutnya, jangan tunggu sampai jangan tunggu sampai bermasalah ya. Artinya gini, kalau teman-teman melihat di sini misalnya contoh ada kebocoran ya, atau di sini ada rembes, atau di bagian ini yang selang-selang kecil nih. Nah ini nggak ketahuan kadang nih, kalau kelihatan tuh ada bocor rembes ya di bagian sini nih, kecil, selang kecil, atau di bagian heater. Maka nah kalau heater saya kan udah saya lepas tuh, udah saya bypass tuh heaternya, jadi udah nggak kepake lagi. Nah ini, jadi ini udah dilangsungin ke rumah termostat, balik lagi ke mesin. Nah jadi kalau seandainya sudah kelihatan ada kebocoran, itu langsung diantisipasi, karena kita nggak tahu itu tiba-tiba mendadak jadi parah ya bocornya, karena kan tekanan mesin itu kan besar. Kalau seandainya rembes sedikit nggak apa-apa dibiarin ya, oke lah kalau teman-teman rajin ya. Takutnya ketika kelihatan rembes sedikit terus dibiarkan, dia bisa menjadi fatal. Karena kan kita nggak tahu di jalan mesin bekerja tekanan tinggi, yang tadinya rembesnya kecil kita nggak tahu menguap, akhirnya airnya habis, kita telat antisipasi, wah itu bahaya. Nah makanya memang untuk pengguna mobil-mobil yang sudah di atas 5 tahun sampai 10 tahun bahkan lebih ya, waktu nyetir saya sarankan untuk selalu melihat indikator suhu pada dashboard ya. Di dashboard jadi sering-sering aja ngelihat, ngelongok sedikit, nah jalan lagi, ngelongok sedikit, jalan lagi. Karena kalau seandainya teman-teman melihat indikator yang tiba-tiba agak naik, itu bisa langsung kita antisipasi, kita langsung minggir. Minimal jangan sampai mesin overheat. Musuh terberat dari mobil, khususnya Honda City Z ya. Honda City Z tuh kalau udah overheat keseringan itu cepet bengkok atau melengkung silinder headnya, karena dia nggak tahu nih bahannya kayaknya aluminium deh. Nah itu ya, jadi tipsnya itu untuk mobil Honda City Z khususnya jangan sampai seringan overheat ya, karena memang ya itu tadi saya ceritakan di awal, tadi ada salah satu teman subscriber kita yang yang mengalami itu. Jadi awalnya aman-aman saja, ternyata ada kebocoran di bagian radiator, dan ternyata mungkin sudah keseringan overheat, dan yang terakhir sampai kecampur oli airnya. Jadi lihat di sini, keras deh, udah biarin aja. Jadi lihat di bagian tutupnya, di baliknya itu kalau seandainya ada titik-titik putih ya, kalau belum banyak mungkin belum parah, tapi kalau sudah mulai banyak itu mulai coklat. Tapi kalau baru titik-titik itu udah mulai kelihatan ya, itu harus segera identifikasi dan memang harus bongkar ini, mau nggak mau ya. Oke ya, terus yang berikutnya, kalau bisa ya teman-teman, kalau memang dari awalnya sudah pakai air biasa, oke nggak masalah, tapi lakukan pengurasan yang lebih sering. Tapi kalau sudah pakai air coolant ya, pengurasannya mungkin agak lebih lama, tapi tetap ya diperhatikan ya. Saran saya sih itu, kalau memang sudah turun mesin ya lebih baik sih diisi air coolant. Tapi kalau sudah terbiasa dengan air biasa ya udahlah, biarin pakai air biasa. Yang penting tetap dilihat, dicek, dan kalau bisa sesering mungkin lakukan penggantian air untuk yang air biasa. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Sederhana, tapi kalau dilakukan dengan rutin ya mudah-mudahan bisa mengantisipasi atau menghindari kita dari overheat, dan dampak terfatalnya adalah cylinder headnya itu melengkung.
Oke, karena kalau sudah sampai cylinder head biayanya itu bisa sampai dari mulai 2 juta ke atas, karena biasanya aja bisa kena 1 juta sampai 1,5 juta ganti partnya, dan belum untuk meratakannya atau di slabnya itu ya di scrap dan dipasang kembali. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk video kali ini ya. Untuk teman-teman ya, lakukan hal itu ya sesering mungkin ya. Mudah-mudahan teman-teman mobilnya selalu dalam keadaan sehat, dan tentunya juga teman-teman juga selalu dalam keadaan sehat. Oke, like videonya kalau suka, subscribe juga kalau belum, beri komentar, dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, thanks for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.